Mari para pejuang keadilan, selamat datang di podcast Abbas Law Firm episode ke-6. Saya Ivana. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental dalam perkembangan hukum nasional, yaitu reformasi hukum pidana. Reformasi hukum pidana bukan sekedar pembaruan peraturan perundang-undangan, melainkan sebuah upaya besar untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan nilai keadilan, hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Mulai dari pembaruan KUHP, KUHP, hingga pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional. Dalam proses reformasi ini, muncul berbagai pertanyaan krusial. Apakah sistem hukum pidana kita sudah benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat? Dan sejauh mana reformasi ini mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia? Pada episode kita kali ini, kita akan membedah isu reformasi hukum pidana bersama narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum pidana serta praktik penegakan hukum. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Bambang Sugianto, SH, MHum, selaku Co-Managing Partner Abbas Law Firm. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami di Abbas Law Firm ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh nih Pak menjelaskan sedikit background Bapak? Kebetulan saya ini sehari-hari sebagai pengajar atau dosen di salah satu perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Hukum Sukapemuda. Di samping itu juga ada aktivitas lain yang kita miliki sebagai advokat, dan juga kita berpraktek di law atau Abbas Law Firm sendiri. Dengan rekan-rekan kita, bagaimana memberi pendampingan atau konsultan bagi orang-orang atau masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan hukum. Baik, terima kasih Bapak. Kita mulai ya Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Pak, pertanyaan sebagai pembukanya, bagaimana Bapak melihat urgensi dan semangat dari reformasi hukum pidana yang saat ini sedang berjalan di Indonesia? Sebelum saya masuk kepada persoalan pokok dari tema kita hari ini, kita akan coba mereview kembali, artinya lahirnya hukum pidana ini sebuah tonggak sejarah bagi bangsa kita. Kita masih punya beban kemarin itu 3 sistem hukum atau 3 bentuk produk Belanda. Satu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan satu lagi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, komitmen negara bagaimana membangun nasionalisasi hukum kita, kita bersyukur di tahun 2023 lahir Undang-Undang Nomor 1 2023, di tahun 2025 hukum acaranya, dan di 2006 pengawal tahun dengan Undang-Undang Nomor 1 2026 tentang pemidanaan itu sendiri. Artinya selama ini yang kita takuti sistem hukum kita masih dipengaruhi dengan sistem hukum Belanda. Sekarang dengan lahirnya hukum pidana yang baru, ini adalah pertama kita lahir sistem hukum nasional kita sendiri. Yang kedua, membangun sistem prinsip keadilan, di mana ada beberapa hal ya, bukan saja diselesaikan dengan litigasi tapi non-litigasi. Yang ketiga menyangkut masalah apa? Masalah sistem peradilan kita. Bagaimana melindungi hak rakyat, bagaimana melindungi pelaku juga ada, bagaimana melindungi korban. Makanya undang-undang pidana yang baru ini lebih banyak memunculkan atau lebih banyak yang hari itu keadilan di dalam penegakan hukum. Ini yang menjadi peran penting lahirnya hukum pidana itu sendiri. Jadi menurut Bapak, bagaimana dengan adanya UHP yang baru ini Pak? Tapi dalam kali ini kedudukannya di advokat Pak. Kalau kita lihat ya, kedudukan advokat dalam kaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang baru ini atau hukum formil yang lebih kita kenal, sebenarnya memberi hak istimewa. Pertama, advokat itu dalam konteks tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan sampai terakhir nanti, advokat punya hak untuk pendampingan. Pendampingan di sini bukan arti dalam konteks kita mendamping, tapi kita punya hak suara, hak menanyakan, hak meminta ya,
seketika yang kita damping itu merasa dia belum siap, atau seketika ada beberapa dianggap rasa ketidakadilan, mereka bisa memberi masukan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik, atau juga bisa memberi pemahaman-pemahaman lain terkait dalam konteks penegakan hukum. Itu yang sangat prinsip, artinya perbedaan dengan kitab undang-undang hukum acara yang lama dengan kitab undang-undang hukum acara yang baru. Kalau kemarin advokat itu betul-betul sebagai pendamping. Makanya dia mendampingi dalam memberi keterangan, mendampingi dalam persidangan, tapi di dalam hal yang baru ini bukan saja hanya sebagai pendamping, mereka punya hak-hak tertentu di dalam membela pelaku itu sendiri atau korban di dalam tindak pidana itu sendiri. Nah, di dalam undang hukum acara yang baru ini luas sekali ya, artinya ada perluasan objek pra peradilan, kedudukan restorasi justice itu sendiri, ada namanya plea bargain itu sendiri, alasan pengakuan bersalah itu sendiri. Artinya rasa keadilan itu muncul. Nah, kalau kemarin restorasi justice itu kan hanya diatur dengan peraturan Kapolri, dengan peraturan kejaksaan. Nah, sekarang dimasukkan dalam sebuah undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri. Nah, tapi yang menjadi persoalan kita, komitmen bersama lembaga penegak hukum, baik itu jaksa, polisi, hakim sendiri ya, sebagai peran mengadili, memeriksa dan memutuskan, dan advokat itu sendiri bukan membela kalian. Mereka meletakkan bagaimana hukum itu berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Itu nuansa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru ini dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Terus Pak, jadi apa perbedaan signifikannya? Apakah seperti yang Bapak sebutkan tadi, ataukah ada perbedaan signifikan lainnya di KUHP yang baru? Yang prinsip yang hal baru tadi menyangkut masalah penyelesaian dan litigasi, artinya restorasi justice. Yang kedua terkait dengan plea bargain atau alasan pengakuan bersalah dan merasa menyesal, salah satu menjadi pertimbangan majelis hakim di dalam perkara. Nah, yang ketiga terkait dengan perluasan pra peradilan. Kalau kemarin kan pra peradilan itu sangat terbatas, sekarang kan sudah luas. Seketika aparat penegak hukum tidak merespon laporan kita bisa melakukan pra peradilan kepada penyidik. Seketika misalnya persoalan restoratif justice ya terhadap tindak pidana tertentu ya, tidak semuanya ya. Ini juga memberi bagaimana korban rasa keadilan korban dalam kejahatan itu akan diperhatikan. Kalau selama ini misalnya sering dikatakan kehilangan ayam berdampak pada kehilangan kerugian seperti kambing misalnya. Nah, ini kan hal-hal yang selama ini di mana korban dia merasa dia dirugikan dalam tindak pidana, kalau dia punya prinsip bagaimana melakukan penyelesaian dan mitigasi, artinya mereka kan akan mendapat keadilan untuk mengembalikan nilai-nilai kerugian plus ditambah dengan sebuah kesepakatan itu sendiri. Ini prinsip dasar. Nah, yang kedua di dalam hukum acara pidana itu juga mengenal yang namanya peradilan singkat. Seketika tindak pidana itu ada pelakunya merasa bersalah dan menyesal melakukan itu kepada penyidik atau pada tahapan penegakan hukumnya, itu menjadi pertimbangan di dalam proses penegakan hukum. Itu prinsip dasar hal-hal yang baru di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam hukum pidana. Nah, di samping itu juga ada beberapa hal konsep di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006, pengakuan hak asasi manusia itu tinggi. Artinya di dalam memutuskan perkara, dalam menjatuhkan hukuman oleh majelis hakim, banyak faktor-faktor pertimbangan. Salah satu saja misalnya di dalam bab 2 kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor 1 2026 itu beberapa peraturan daerah tidak bisa lagi memasukkan seketika perbuatan tipiring itu dalam bentuk kurungan, cukup hanya dalam bentuk denda. Artinya perhatian pemerintah membangun reformasi hukum pidana terkait hukum pokoknya KUHP, proses pemidanaannya, bagaimana penegakan hukum ini memberi perlindungan bukan saja korban, tapi pelaku juga dilindungi dalam hukum acara pidana yang baru. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on.
Okay, get the money, gotta get my bag on. Okay, triple. Jadi Pak, bagaimana reformasi hukum pidana ini mempengaruhi peran aparat hukum dan advokat dalam Oke. proses peradilan pidana? Di dalam hukum yang baru ini, advokat itu hanya tugasnya yang berbeda. Misalnya advokat apa tugasnya, penyidik dalam hal ini polisi apa tugasnya, jaksa dalam hal ini sebagai penuntut umum apa tugasnya. Mereka sejajar kedudukan. Kenapa saya katakan sejajar kedudukannya? Polisi itu hanya punya peran pada tingkat penyidikan dan penyelidikan. Mereka tidak bisa masuk pada tatanan penuntutan. Jaksa, dia tidak punya peran, khususnya pidana umumnya. Dia hanya perannya pada penuntutan. Dia tidak bisa masuk kepada proses penyelidikan, kecuali delik khusus diatur oleh undang-undang tersebut. Majelis hakim hanya prosesnya pada tingkat memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Dan hakim dalam hal ini, di dalam konteks hukum pidana yang baru ini, bukan bisa saja harus punya kewajiban menggali nilai-nilai dan kekuatan pembuktian, tapi hakim itu harus memberi peluang seluas-luasnya kepada pihak yang mewakili korban, dalam hal ini sebagai penuntut, dalam hal ini jaksa, pihak yang mewakili pelaku, dalam hal ini advokat, mengargumentasikan kekuatan pembuktian yang menjadi pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara. Nah, kalau kita melihat advokat, dia mendampingi mulai dari proses penyelidikan, dia juga mendampingi dari proses penyidikan, dia juga bisa mendampingi pada proses penuntutan, dalam hal ini terkait pada mengadili di dalam persidangan. Nanti 4 tahapan ini pengacara bisa hadir semua. Tapi dengan catatan yang tadi Bapak katakan, pengacara itu bukan membela klien. Pengacara itu membela hukum, di mana hukum itu diletakkan sebagai semestinya pada pelaku kejahatan atau perbuatan yang mereka lakukan itu sendiri. Nah, ini yang prinsip dasar di dalam KUHP yang baru ini. Dan pengacara diberi leluasa sangat luas terkait dalam pengajuan alat bukti, pendampingan pelaku, pendampingan korban. Mereka sangat diberi ruang gerak yang begitu luas di dalam tahapan-tahapan di dalam penegakan hukum sendiri. Jadi menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam penerapan reformasi ini di lapangan? Kalau kita bicara tantangan, memang tidak ada sebuah perbuatan itu tidak ada tantangan. Misalnya kita sebagai advokat ya, tantangan kita kadang-kadang itu pertama internal sendiri, seorang advokat itu sering memainkan hukum, misalnya sering berkolusi dengan penegakan hukum dalam hal ini polisi maupun jaksa. Kalau kata kita itu tanda kutip itu main belakang lah ya, main buang misalnya. Nah, yang kedua ada pengaruh-pengaruh internal itu sendiri, ketidakjujuran korban atau ketidakjujuran pelaku di dalam memberi keterangan kepada advokat sendiri, sehingga apa? Sehingga berdampak kepada proses pembelaan nanti atau berdampak kepada proses bagaimana mencari alat bukti misalnya. Itu kalau kita lihat daripada posisi advokat. Nah, posisi penegak hukum lain, polisi, jaksa, dan hakim tentu sama. Tantangan internal mereka ya integritas diri mereka sendiri. Apakah mereka mampu mempertahankan diri mereka sehingga mereka tidak terpengaruhi dengan hal-hal yang lain, dalam hal ini ada suap atau daya tarik lain ataupun sobo lah bahasa kita, sehingga mereka sering menyampingkan bagaimana penegakan hukum yang benar. Tetapi kalau mereka misalnya mampu memberi komitmen integritas diri mereka berkaca, saya yakin mereka bisa menegakkan hukum itu pada muara nanti kan keadilan. Nah, kalau eksternal ini kadang-kadang intervensi. Artinya bagaimana? Intervensi penguasa. Penguasa ini bukan saja dalam arti vertikal karena jabatan, penguasa dalam bentuk ekonomi, dia mampu menekankan atau mengintervensi mulai dari penyidik, jaksa dalam menuntut, majelis hakim juga dalam pemutuskan perkara misalnya. Kita lihat kan 2 hari yang lalu 2 lembaga penegak hukum dalam hal ini hakim, kepala
ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan dan panitera bermain yang sangat tidak terpuji lah bagi penegakan hukum. Nah kalau misalnya hakimnya sudah bermain, polisi yang sudah bisa bermain, jaksanya sudah juga bisa bermain, advokat juga memainkan itu, nah kepada siapa lagi kita menggantungkan diri kita ini untuk mencari keadilan? Sementara dari segi normanya, ya dari peraturan perundang-undangannya sudah cukup, sudah bagus ya, artinya sudah dibangun secara sistematis yang baik untuk melindungi hak-hak baik pelaku maupun korban. Tapi kalau penegak hukumnya tidak berjalan, saya rasa ini yang menjadi tantangan secara besar bagi penegak hukum ke depan terhadap penerapan undang-undang hukum pidana yang baru yang sudah mulai berlaku 2 Januari 2026 kemarin. Emocional, mas não vou com contação. Vou viver a minha vida da ação. E na fonte construo casa. Cidade é tão dada. Cidade é tão dada. Terakhir Pak, apa pesan Bapak bagi masyarakat dan praktisi hukum agar reformasi hukum pidana ini tidak hanya berhenti pada perubahan aturan, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik yang adil dan berintegritas? Pesan Bapak pesan saya ya, kepada masyarakat ya, apakah masyarakat pelaku, apakah masyarakat sebagai korban, jangan merasa takut untuk didampingi. Kan banyak ya, pendampingan ini bukan kita bicara tidak punya uang, kan ada yang namanya pendampingan yang dilakukan oleh kantor hukum yang PRI misalnya. Atau jangan merasa takutlah untuk berkonsultasi dengan kawan-kawan atau lembaga hukum yang ada, khususnya di Kota Palembang. Itu harapan. Nah, harapan saya juga kepada lembaga-lembaga lain di dalam penegakan hukum harus paham juga tentang kedudukan dan fungsi, sehingga nanti jangan sampai polisi, jaksa merasa dirinya merasa lebih dari penegakan hukum. Dalam hal ini adalah pengacara juga jangan merasa dia lebih hebat dengan adanya undang-undang yang baru. Artinya bagaimana menegakkan hukum ini tidak bisa terlepas 3 komponen itu. Satu, bicara bagaimana peraturan sendiri, yang kedua institusinya sendiri, yang ketiga ya bagaimana dalam konteks perilaku masyarakat itu sendiri. Itu harapan saya. Dan juga harapan saya juga kepada kawan-kawan yang lain, kita harus menggiring, mengontrol, mengawasi supaya hukum pidana yang baru ini betul-betul dilaksanakan dengan baik oleh lembaga penegakan hukum. Baik, itu teman-teman dari Pak Bambang. Terima kasih banyak Sama-sama, kepada terima Pak kasih. Bambang atas pandangan dan penjelasannya. Dari diskusi ini kita dapat memahami bahwa reformasi pidana bukan sekedar pembaruan regulasi, melainkan sebuah proses panjang untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Bagi masyarakat, pemahaman terhadap reformasi hukum pidana penting agar hak-hak hukum dapat dijalankan secara tepat. Sementara bagi aparat penegak hukum dan advokat, reformasi ini menuntut profesionalisme, integritas, serta komitmen untuk menempatkan keadilan sebagai tujuan utama penegakan hukum. Saya Ivana, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast Abbas Law Firm. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga diskusi hari ini bermanfaat dan mari terus menjunjung tinggi keadilan dalam setiap langkah. Keadilan untuk kita bersama.